Indonesia diserbu sampah impor. Kasus sampah impor pertama kali ditemukan oleh Lembaga Nirlaba Lingkungan, Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton bersama Departemen pada awal Mei 2019. Rinciannya, 11 kontainer berisi sampah plastik impor dikirim ke Surabaya, Jawa Timur, dan sisanya ke Batam, Kepulauan Riau. Melihat pada dampak sampah plastik yang sangat merusak lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor sampah. Sebab, tidak semua sampah plastik yang diimpor dari luar negeri bisa didaur ulang. Residunya hanya bisa dibuang ke pinggir-pinggir sungai, tanah kosong yang akhirnya mengalir ke laut. Kekhawatiran akan dampak kerusakan lingkungan memang cukup berdasar, sebab bisa saja sampah tersebut mengandung bahan beracun dan berbahaya yang juga bisa memicu kanker dan segala macam penyakit lainnya. Di sisi lain, kemampuan manajemen pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk. Karena itu, alasan impor sampah bahkan untuk industri sekalipun tidak dapat dibenarkan. Memang benar, Cina telah mengeluarkan kebijakan yang menyetop keran sampah impor jenis plastik sejak tahun lalu. Dampaknya, negara pengekspor sampah memiliki pilihan yang lebih sempit. Dalam The Chinese Import Ban and its Impact Global Plastic Waste Trade selama 1988 hingga 2016, Cina menyerap 45,1% sampah plastik dunia. Namun, dengan berhentinya Cina menyerap sampah plastik, beban impor sampah terbagi ke negara lain termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika dan UN Comtrade, volume impor sampah Indonesia mencapai titik tertingginya hingga 283.000 ton pada tahun lalu, menggambarkan peningkatan impor 141%. Selama 2014 hingga 2018, jumlah sampah impor yang dilaporkan negara eksportir lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh perusahaan importir. Pada 2014, angkanya mencapai 145.593 ton pada catatan pengekspor, sementara pada pengimpor tercatat hanya 107.423 ton. Jadi terdapat banyak selisih yang memperkuat dugaan adanya mafia sampah. Impor sampah yang ditujukan ke Indonesia mencerminkan rendahnya posisi tawar Indonesia di mata negara importir sampah. Tingginya biaya pengelolaan sampah yang harus dikeluarkan oleh negara luar menjadikan mereka mengimpor sampahnya ke Indonesia. Alhasil, impor sampah yang dapat dikatakan kolonialisme sampah ini telah mengoyak kedaulatan negara. Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang sistematik. Sejarah kekhilafahan Islam telah mencatat pengelolaan sampah sejak abad 9 hingga 10 Masehi. Pada masa Bani Umayyah, jalan-jalan di kota Cordoba bersih dari sampah karena ada mekanisme menyingkirkan sampah di perkotaan yang idenya dibangun oleh Kusta Ibnu Luqo, Ar-Razi, Ibnu Al-Jazar, dan Al-Masihi. Tokoh-tokoh ini telah mengubah sistem pengelolaan sampah yang awalnya diserahkan kepada masing-masing orang karena di perkotaan padat penduduk telah berpotensi menciptakan kota yang kumuh. Sebagai perbandingan, kota-kota lain di Eropa pada saat itu belum memiliki sistem pengelolaan sampah. Sampah-sampah dapur dibuang penduduk di depan-depan rumah mereka hingga jalan-jalan kotor dan berbau busuk. Alhasil, kebijakan impor sampah yang ditengarai merusak lingkungan, merusak kesehatan, dan menjadi bukti lemahnya negara di mata negara luar dan korporasi harus dihentikan, yaitu dengan kembali kepada pengaturan Islam di bawah kepemimpinan Khilafah Islam. Yuk raih pahala sebesar-besarnya dengan like dan subscribe konten ini agar tidak ketinggalan konten terbaru.